Tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengembangan Pembelajaran Kimia pada Konsep Larutan Elektrolit dan Non-Elektrolit berbasis CSD dengan model PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa SMA. Tesis ini diuji oleh 1. Mega Novita, SSI, MSI, MNAT, SC, PhD. Yang kedua, Dr. Nur Khairi, MT, MPD. Yang ketiga, Dr. M. Saipul Hayat, MPD. Tesis ini disusun oleh Samuji dengan NIM 195500014. Kita mulai. Latar belakang. Rata nilai ulangan harian pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit di sekolah kami yaitu 63, ini di bawah KKM sebesar 67. Sehingga masih lemahnya proses pembelajaran di sekolah untuk mengembangkan keterampilan berpikir. Kemudian hasil belajar tes kemampuan berpikir kritis mengalami peningkatan yang signifikan. Kemudian motivasi belajar siswa meningkat dalam pembelajaran problem based learning atau PBL. Ini hasil penelitian Agus Budi Susilo dan kawan-kawan. Kemudian fokus utama dari ESD atau Education for Sustainable Development adalah untuk mempersiapkan generasi muda menjadi warga negara yang bertanggung jawab di masa depan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada tesis ini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah validitas pengembangan pembelajaran kimia pada konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit berbasis CSD dengan model PBL sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa di SMA. 2. Bagaimanakah kepraktisan pengembangan pembelajaran kimia pada konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit berbasis CSD dengan model PBL sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa SMA. Kemudian tujuannya yaitu 1. Mendapatkan informasi hasil validasi instrumen pembelajaran kimia pada konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit berbasis ISD dengan model PBL sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa SMA. Yang kedua, mengetahui kepraktisan pembelajaran kimia pada konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit berbasis CSD dengan model PBL sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa SMA. Kajian pustaka. Kemampuan berpikir kritis berarti membuat penilaian yang masuk akal. Ini oleh Bayer 1995. Kemudian indikator berpikir kritis ada 5, antara lain memberikan penjelasan sederhana, yang kedua membangun keterampilan dasar, yang ketiga menyimpulkan, yang keempat memberikan penjelasan lanjut, dan yang kelima mengatur strategi dan teknik. Ini oleh Enis 1985. Kemudian hasil belajar. Hasil belajar merupakan tolak ukur atau patokan yang menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam mengetahui dan memahami suatu materi pelajaran dari proses pengalaman belajarnya yang diukur dengan tes. Kemudian konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit.
materi ini dipelajari pada kelas 10 semester 2 dengan uraian kompetensi dasar sebagai berikut. 3.8 yaitu menganalisis sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Kemudian 4.8 merancang, melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk mengetahui sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Masih kajian pustaka. Konsep ESD atau Education for Sustainable Development, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau ESD adalah proses belajar sepanjang hayat yang bertujuan untuk menginformasikan dan melibatkan penduduk agar kreatif, juga memiliki keterampilan menyelesaikan masalah, saintifik, dan sosial literasi. Lalu berkomitmen untuk terikat pada tanggung jawab pribadi dan kelompok. Tindakan ini akan menjamin lingkungan makmur secara ekonomi di masa depan. Masih kajian pustaka PBL atau Problem Based Learning. Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang memberikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Ini oleh DAK 1995. Kemudian tahapan PBL 1, orientasi masalah. 2, mengorganisasi peserta didik. 3, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Metode penelitian. Pendekatan penelitian. Penelitian dan pengembangan, research and development, yang disederhanakan menjadi 3 langkah yang terdiri atas pendahuluan, pengembangan, dan pengujian. Sukma Dinata. Tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di SMA Negeri 3 dan dilaksanakan pada bulan Maret sampai April tahun 2021. Kemudian desain penelitian bisa dilihat pada layar, dari pendahuluan, kemudian pengembangan sampai pengujian. Kemudian metode penelitian. Teknik pengumpulan data, yaitu 1 dengan adanya data, kemudian divaliditas, kemudian kepraktisan, kemudian tekniknya analisis perangkat pembelajaran, instrumennya lembar validasi ahli dan lembar validasi praktisi, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskripsi. Metode penelitian ini menggunakan rumus validitas dengan rumus tingkat validasi sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor yang tertinggi dikalikan 100%. Kepraktisan juga begitu, skor yang diperoleh dibagi skor tertinggi kali 100%. Ini skornya, kemudian ada tingkat validasinya dan tingkat kepraktisan. Jika antara 84 sampai 100 dikatakan sangat valid, jika 68 sampai 83% dikatakan valid, dan seterusnya. Dan jika 20 sampai 39% dikatakan tidak valid. Setelah diadakan analisa data, terdapat validitas sebagai berikut. Untuk model pembelajaran 94%, ini sangat valid. Untuk silabus 92,5% sangat valid.
RPP juga sangat valid 95, kemudian LKPD 96% sangat valid. Kemudian instrumen soal, modul, dan soal evaluasi juga sangat valid. Kemudian untuk hasil penelitian kepraktisan model, ini kepraktisan diuji oleh guru sebaya yang profesional, yaitu guru kimia, ada 6. Ini menyatakan semuanya adalah valid model pembelajaran untuk materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Silabus, model, RPP, kemudian modul, LKPD, soal evaluasi, instrumen penilaian, ini sangat praktis atau berdasarkan hasil uji kepraktisan. Seluruh praktisi menyatakan model pembelajaran sangat praktis untuk dapat dilaksanakan dalam pembelajaran. Praktisi juga menyatakan perangkat pembelajaran yang disusun yaitu silabus, RPP, LKPD, serta soal evaluasi untuk berpikir kritis layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Kesimpulan dan saran. Simpulan, kebaruan model pembelajaran yang dikembangkan yaitu masuknya indikator kompetensi berbasis CSD pada kompetensi dasar pembelajaran kimia, larutan elektrolit, dan non elektrolit. 2. Model pembelajaran yang dikembangkan memiliki kriteria valid. Demikian pula dengan perangkat pendukungnya yaitu silabus, RPP, LKPD, modul, soal evaluasi, dan instrumen berpikir kritis. Yang 3. Model pembelajaran yang dikembangkan beserta perangkat pendukungnya layak dan praktis untuk dilaksanakan dalam pembelajaran. Kemudian saran 1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang integrasi SD pada kompetensi dasar dan dengan model PBL. 2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang model pembelajaran kimia, konsep larutan elektrolit dan non elektrolit berbasis SD dengan model PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir yang lain. 3. Implikasi. 1. Bahan komparasi dan referensi dalam menyusun pengembangan model pembelajaran berbasis sustainable. 2. Bahan referensi dalam mengembangkan model pembelajaran yang meningkatkan kemampuan abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan berkolaborasi. Itulah presentasi tesis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.